Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua bisa bergabung dalam rapat diskusi untuk mata pelajaran PPKN. Saya Anggitya Pratiwi sebagai moderator dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama ada Andini Febrianti, yang kedua Anggitya Pratiwi, yang ketiga Desya Amanda Salsabila, yang keempat Disra Oktaviani, yang kelima Gina Amalia Januar, yang keenam ada Gina Widya, yang ketujuh Herlin Sulistiawati, yang kedelapan ada Ines Astri Oktavia, dan yang kesembilan ada Mega Dilaul Aulia. Selanjutnya pemaparan materi akan dijelaskan oleh Desya Amanda Salsabila. Saya persilahkan. Sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat prosedural dan saling berkaitan. Apa itu lembaga peradilan? Lembaga peradilan adalah lembaga yang menjalankan proses untuk memeriksa, memutuskan, dan mengadili suatu perkara. Ketika terjadi suatu pelanggaran hukum, maka pelaku pelanggaran akan dihadapkan ke depan pengadilan demi mempertahankan tegaknya hukum nasional. Dasar hukum. Adapun dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang MK. Ini adalah bagian klasifikasi lembaga peradilan. Perangkat lembaga peradilan. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Komisi Yudisial bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Peradilan Umum. Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Pengadilan Negara berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Peradilan Agama. Pengadilan agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota, dan Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Peradilan Militer. Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung ini dibagi lagi menjadi 4 lingkungan peradilan, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah peradilan umum. Yang kedua adalah peradilan agama. Yang ketiga adalah peradilan militer. Dan yang keempat adalah peradilan tata usaha negara. Peradilan umum. Peradilan umum ini paling sering kita lihat dan temui, mulai kasus pidana seperti pencurian, pembunuhan, narkoba, korupsi, ataupun kasus perdana seperti wan prestasi, perbuatan melawan hukum, dan lain sebagainya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang peradilan umum. Yang termasuk peradilan umum adalah A. Pengadilan negeri. Pengadilan ini yang pertama kali memutuskan suatu perkara. Pengadilan negeri biasa disebut PN. PN ini terletak di ibu kota kabupaten atau kota maupun ibu kota provinsi. Contohnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas IA khusus dan Pengadilan Negeri Kediri kelas IB. B. Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi atau biasa disebut PT, ini adalah pengadilan yang memeriksa upaya hukum banding dari kasus yang diputus dalam pengadilan negeri. Pengadilan tinggi hanya terletak di ibu kota provinsi. Contohnya, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Pengadilan Tinggi Makassar. Peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan khusus orang-orang beragama Islam yang menangani perkara seperti perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang termasuk peradilan agama adalah A. Pengadilan agama. Pengadilan agama tingkat pertama yang terletak di ibu kota kabupaten atau kota biasa disebut PA. Contohnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Banjarnegara kelas IA. B. Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan tingkat banding dari kasus-kasus yang telah diputus di pengadilan agama. Biasa disingkat PTA. Pengadilan Tinggi Agama ini terletak hanya di ibu kota provinsi. Contohnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Peradilan militer. Peradilan militer adalah peradilan khusus untuk anggota Tentara Negara Indonesia atau TNI. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Adapun yang termasuk peradilan militer antara lain pengadilan militer, peradilan tinggi tingkat pertama yang mengadili perkara kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan TNI yang pangkatnya kapten dan ke bawahnya. Pengadilan ini biasa disebut Dilmil. Contohnya Pengadilan Militer 3, 14 Denpasar dan Pengadilan Militer 2, 19 Jayapura. B. Pengadilan Militer Tinggi. Peradilan tingkat pertama bagi TNI yang pangkatnya mayor dan di atasnya. Sering juga disebut Dilmilri. Contohnya Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan. C. Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan khusus yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir suatu perkara yang dilakukan oleh prajurit di medan pertempuran. Pengadilan ini sifatnya insidentil, yaitu pembentukannya dapat sewaktu-waktu karena kondisi keadaan perang. D. Pengadilan Militer Utama. Peradilan yang menangani upaya hukum banding dari pengadilan militer ataupun pengadilan militer tinggi. Contohnya Pengadilan Militer Utama Jakarta. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara yang biasa disebut PTUN adalah peradilan yang khusus menangani sengketa tata usaha negara. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jangko, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jangko, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Adapun yang termasuk dalam peradilan tata usaha negara ini adalah yang pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu pengadilan tingkat pertama yang menangani kasus sengketa TUN ini. Pengadilan ini terletak di ibu kota kabupaten maupun kota. Contohnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Yang kedua, ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu pengadilan yang menangani upaya hukum banding kasus yang diputus dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan ini terletak di ibu kota provinsi. Contohnya adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Tingkatan lembaga peradilan. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. Dan pengadilan tingkat kasasi. Dalam hal kasasi, yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Peran lembaga peradilan. Yang pertama, lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Yang kedua, lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Yang ketiga, lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara atau orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya, lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak anggota TNI. Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Ya, boleh. mengapa peradilan di Indonesia bertingkat-tingkat? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab pertanyaan dari Herlin. Alasan diterapkannya peradilan yang bertingkat-tingkat di Indonesia adalah untuk mengantisipasi kekurangan dan kehilafan hakim sebagai manusia dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Kekurangan dan kehilafan yang dimaksud di sini adalah kekurangan atau ketidakcermatan, ketidakbenaran, serta ketidakadilan yang mungkin saja terdapat dalam keputusan hakim. Hal ini dikarenakan manusia tidak ada yang sempurna, termasuk hakim itu sendiri.
Apa ada lagi yang mau ditanyain? Saya izin bertanya. Kasus atau hal seperti apa yang ditangani oleh peradilan militer? Izin menjawab, peradilan militer adalah mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh militer. Contoh kasusnya, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa oknum TNI. Selanjutnya, boleh. Izin bertanya, sebutkan tata hukum Indonesia secara hierarkis. Izin menjawab pertanyaan nomor 3. Tata hukum Indonesia secara hierarkis sebagai berikut. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah. Yang keempat, Peraturan Presiden. Dan yang terakhir, Peraturan Daerah. Izin bertanya, sebutkan sumber hukum formal. Izin menjawab, sumber hukum formal meliputi undang-undang, kebiasaan atau custom, keputusan hakim atau jurisprudensi, traktat, dan doktrin atau pendapat ahli hukum. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada lagi? Saya izin bertanya, perkara apa saja yang diadili di Mahkamah Konstitusi? Izin menjawab untuk pertanyaan Gina. Perkara yang diadili di dalam Mahkamah Konstitusi yang pertama yaitu menguji Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Baik, mungkin sekian diskusi dari kelompok 3 tentang sistem peradilan dan tata hukum di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.